teman-teman, hari ini kita akan ke Desa Bunga Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kurang lebih 9 km dari kota Sungguh Minasa, ibu kota Kabupaten Goa, dan 19 km dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan menyaksikan pemanfaatan drone pada pertanian, khususnya pada tanaman padi, yang merupakan pertama kali di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Mari kita saksikan bersama. Perjalanan menuju ke Desa Bunga Jaya, terlihat hamparan sawah yang luas yang sementara pertanaman padi kurang lebih berumur 1 bulan. Teman-teman, hari ini kita berada di Desa Bunga Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Desa dengan luas sawah kurang lebih 100 hektar. Pagi ini kita akan menyaksikan demo penggunaan drone untuk pengendalian hama penyakit sekaligus pemupukan. Mari kita saksikan bersama. Berkumpul bersama kita di tempat ini guna memperkenalkan teknologi baru dari PT Malindo Agrotek Perkasa. Saya sangat terinspirasi tadi dari Pak Kepala Dinas bahwa sebelumnya beliau adalah PPL beberapa tahun yang lalu, dan sekarang sudah bisa menjadi Kepala Dinas. Itu menurut saya itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa, dan tidak semua orang bisa mencapai itu. Sukses Pak Kadis. Amin. Amin. Nah, terima kasih kepada Pak Haji Lalang selaku owner dari UD Harapan Tani Palangga yang telah mendukung kami. Sebenarnya Pak Haji ini sudah lama bekerja sama dengan kita sebagai R1, dan kebetulan pada saat minggu yang lalu saya berkunjung ke beliau berbicara tentang ada teknologi seperti ini, dan alhamdulillah beliau sangat-sangat tertarik, dan ini menandakan bahwa beliau ingin betul-betul bagaimana meningkatkan pertanian di wilayah beliau. Dan atas sambutannya Pak Haji, kami ucapkan banyak terima kasih. Semua sudah difasilitasi, semua sudah diatur sedemikian rupa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena ini saya lihat cuaca sudah hampir. Nah, secara singkat Pak, sebenarnya saya bukan ahli di drone ini. Saya hanya kebetulan dipercaya PT Malindo Agrotek Perkasa untuk memimpin PT Malindo Agrotek Perkasa di wilayah Sulawesi. Nah, kebetulan dari Jakarta kami dipercayakan untuk mendistribusi teknologi ini. Jadi kalau berbicara masalah teknisnya, nanti barangkali Pak pilotnya ini saya perkenalkan, ini pilot dari Jakarta, dia yang lebih tahu tentang teknisnya. Kalau saya barangkali hanya berbicara ke lebih bagaimana benefitnya memiliki drone. Karena ini seperti Pak Kadis tadi bilang bahwa teknologi ini adalah sangat membantu kita. Pertama, kita lebih hemat waktu, karena dalam 1 hektar dia hanya bisa menyemprot selama 30 menit 1 hektar per 1 hektar. Jadi 1 hektar itu dengan 2 kali terbang. Jadi setiap 15 menit drone-nya akan kembali, terus kita isi lagi, kemudian terbang lagi. Jadi drone ini kemampuannya dia bisa menyemprot maksimum 20 hektar per. Dan saya kebetulan adalah pilot drone dari Malindo. Di sini saya mau memperkenalkan. Jadi
drone yang kami bawa ini adalah drone SAG mereknya. Ini kebetulan buatan China. Jadi perkembangan drone saat ini itu sangat pesat di China. Bapak-bapak mungkin kenal dengan DJI. Nah, DJI juga dari China. Jadi di China, dan ini kebetulan drone pertanian paling canggih. Jadi dia dikendalikannya melalui program, tidak seperti drone-drone yang pada umumnya. Jadi kalau drone umumnya itu kan dia masih pakai remote manual, jadi pilotnya sambil kendaliin, sambil ngeliatin. Nah, kalau ini kita tinggal program di awal, dia terbang, nanti dia sudah selesai misinya, dia akan kembali lagi ke tempatnya. Di handphone itu kita hanya monitoring apakah tangkinya sudah habis atau baterainya sudah habis. Jadi drone ini full autonomous, jadi terbang sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat dan mau jadi pilotnya, itu mungkin akan susah di awal. Jadi mengukur lahannya, ada pohon atau enggak, karena dia terbang otomatis. Kalau ada pohon dia nggak tahu, Nabrak di aja. program dia nggak ada, tabrak. Nabrak aja. Tapi kalau misalnya bapak nandain, oh di depan ada pohon, nah dia bakal hindarin. Seperti itu. Nah, drone ini sekali terbang itu untuk 1,5 hektar. Jadi satu baterai itu untuk 1,5 hektar atau 5.000 meter. Jadi 50 are ya di sini. Jadi ini sekali terbang itu untuk 1,5 hektar, dan kalau untuk cairan dia kita pakai 16 liter. Nah, itu untuk 1,5 hektar. Jadi kenapa banyak yang bertanya kenapa cuma 16 untuk 1,5 hektar katanya gitu. Karena kita kan dosisnya sama, dosis 1 hektar, cuman yang kita kurangi air, jadi dia lebih pekat. Jadi yang nempel ke tanaman atau ke tumbuhannya itu lebih pekat dan merata. Kalau misalnya yang pakai sprayer kan hanya di atas, yang bawahnya nggak kena. Nah, kalau ini karena turbulensi dari anginnya besar, jadi dia terbuka. Fungsikan juga selain dari benih, dari pemupukan. Jadi kita nggak usah berat-berat bawa pupuk ke tengah sawah, dilempar batu-batu gitu. Jadi ini lebih merata dan ditabur. Satu tangkinya ini memuat untuk 5 kilo. Jadi tapi ini juga bisa dimanfaatkan di perikanan. Jadi bisa misalnya kita punya empang yang luas, pakai tabur ini untuk pakan ikan. Besar ini ngecasnya cuma 20 menit. Kalau yang lain mungkin 1 jam, ini 20 menit saja. Dengan kapasitas itu 18.000 mAh. Hal proses pengaplikasian atau penyemprotan pestisida di sawah, bisa juga digunakan untuk melakukan pemupukan, bahkan tadi sempat terakhir disinggung bisa juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan pakan di kolam. Jadi fungsinya sangat luar biasa sekali. Nah, khususnya untuk di sawah, tentunya kalau tadi Bapak diberikan penyampaian mengenai alat untuk melakukan penyemprotan. Nah, bagian saya Bapak Ibu adalah pestisida yang akan disemprotkan apa, seperti itu. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu petani sudah sangat memahami bahwa bercocok tanam padi sawah itu bukan hal yang terlalu sulit, tetapi di sisi yang berlain juga bukan hal juga yang mudah. Tentu banyak untuk mendapatkan hasil yang optimal, banyak proses, banyak usaha yang Bapak Ibu harus lakukan. Salah satunya adalah mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Jadi sebelum Bapak Ibu menentukan jenis racun yang akan disemprotkan ke sawah, sebaiknya kita harus melakukan identifikasi dulu untuk mengetahui organisme apa yang sedang mengganggu tanaman padinya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tidak ada serangan, sebaiknya tidak perlu dilakukan penyemprotan, karena itu sia-sia saja. Nah, di sawah Bapak Ibu tentunya banyak organisme yang mengganggu tanaman padinya Bapak Ibu. Itu ada 3, gulma, hama, dan penyakit. Mungkin hari ini saya singkat-singkat saja. Yang pertama adalah ada hamanya.
hama di tanaman padi itu banyak sekali jenisnya. Contohnya adalah penggulung daun, kemudian pengerek batang, ada wereng dan lain-lain. Intinya yang disebut hama adalah organisme yang mengganggu tanaman padinya Bapak, yang penyebabnya Bapak bisa lihat seperti serangga. Nah, di sisi yang lain juga ada yang disebut dengan penyakit. Nah, penyakit itu adalah organisme yang mengganggu padinya Bapak Ibu, yang penyebabnya agak sulit dilihat secara kasat mata. Yang kita bisa lihat adalah akibatnya nanti, seperti misalnya adalah blas. Blas itu ada bisa kena di daun, disebut dengan blas daun, bisa juga kena di lehernya padi, Bu, Bapak Ibu, yang disebut dengan busuk leher biasanya. Nah, itu kalau penyakit itu menyerang, itu bisa menurunkan hasil yang cukup drastis, bisa menurunkan hasil 30 sampai dengan 40%. Yang kedua ada namanya hawar di daun, kemudian ada juga golongan bercak daun. Teman-teman, hari ini saya bersama pilot dari drone yang digunakan untuk demo penggunaan drone pada tanaman padi, baik pengendalian hama penyakit maupun pemupukan. Dengan Bang siapa, Bang? Enggak, Pak. Bang Nah, sekarang dari PT Malindo. PT Malindo. Nah, sekarang apa keuntungan ekonomi yang didapat dengan penggunaan drone ini? Oke, baik. Pertama, untuk secara ekonomi kita mungkin akan investasi di awal. Tapi untuk jangka panjangnya, kalau misalnya untuk petani yang memiliki lahan luas atau itu, biasanya kan di daerah-daerah itu irigasinya itu nggak nyalur sampai dan untuk pekerja biasanya kan 1 hektar itu bisa 2 atau 1 orang, tapi bekerjanya itu dari pagi sampai setengah hari sampai sore. Jadi itu kan mereka istilahnya mereka butuh makan, butuh ini. Jadi untuk perhitungan jangka panjangnya untuk lahan yang luas itu lebih efektif menggunakan drone. Pertama, lebih merata, hasilnya lebih banyak karena yang diserang hama itu lebih sedikit. Alhasil hasilnya jadi bagus dan keuntungan bisa meningkat. Dan udah dicoba waktu itu di Sangyang Sri di Subang, itu hasilnya meningkat. Yang 1 hektar yang biasanya 8 ton jadi 12 ton. 12 ton. Iya, jadi lebih luar biasa. Iya, begitu. Jadi kita ini keuntungannya tuh untuk jangka panjang dan untuk area yang luas. Jadi investasi yang jangka panjang ini, Bang, ya. Nah, Iya. Kemudian Bang, untuk teknisnya dalam 1 hektar itu dia menggunakan berapa waktu untuk? kalau untuk sekali terbang 1 hektar itu menggunakan 2 baterai dan durasinya itu 30 menit. Jadi 15 menit setengah hektar, setengah hektar jadi 15 menit. Jadi 30 menit untuk aplikasi pestisida. Iya, benar. Jadi teman-teman, ini bukan cuma sekedar pestisida, aplikasi pengendalian hama juga bisa digunakan untuk pemupukan. Oh iya, seperti yang tadi. Bahkan untuk penanaman tabur benih langsung bisa gunakan drone ini. Itu manfaatnya. Jadi secara ekonomis menguntungkan waktu, tenaga dan termasuk gua. Iya, pertama ini. Oke, terima kasih banyak, Bang. Semoga sukses. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah pasang. Ini baterainya sudah kita pasang. Sekarang persiapan untuk pengisian tangkinya. Karena pertama yang kita lakukan dulu adalah pemupukan. Mana pupuknya? Mana lagi tuh? Mana karungnya? Mana karung? Si gali angka gimana? Urea dengan angka gimana? Angka gimana? Satu-satu. Sekalian dengan karungnya, Pak. Sekalian Sekalian dengan karungnya kita bawa ke sini. Abi, sekalian dengan karungnya. ini proses pengisian tangkinya.
Non subsidi. Ini pupuk apa Pak Haji? Non subsidi urea MPK Pelangi nih. NPK Pelangi Dengan urea non subsidi. Oh iya. Ini produknya apa ini Pak? Produknya pupuk kaltim. Kaltim. Pupuk kaltim. Nih, kebetulan ada juga E-nya itu. Ada. Mana jam kamera? Siap-siap. Iya, supaya jangan tabrakan tuh. Ketinggian harus jatuh. Jero kata siap. Jadi kita sudah persiapan. Ya, saat ini sementara didemokan penggunaan drone untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Untuk 1 hektar ini digunakan cairan sebanyak kurang lebih 64 liter atau 2 kali penerbangan. Dengan waktu penyemprotan kurang lebih 30 menit.